Upaya Pelindungan Pembela HAM. Ini rapotnya Jokowi yang memang juga sangat-sangat penting, terutama saya akan mengaitkannya dengan kasus Cak Munir. Bukan hanya karena saya Sekjen Kasum, tapi juga memang ini baru saja kita peringati pada tanggal 7 September 2004, itu Cak Munir dibunuh. Dan dia dibunuh bukan karena pembunuhan biasa, juga bukan karena dendam pribadi atau karena hal-hal lainnya yang sifatnya personal, tapi karena aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia. Dan dan saya sering sekali mengatakan bahwa kita sekarang bisa nih ngomong dengan cukup keras, teman-teman mahasiswa, Fawaz, Melki, bisa berbicara soal rapotnya seorang presiden, dan seterusnya, salah satunya karena Cak Munir. Dia berani sekali waktu itu untuk melawan ketidakadilan, dan dia benar-benar membela korban di lapangan ya. Saya tekankan di lapangan karena saya sendiri, bidang saya adalah penelitian, dari dulu memang penelitian dan advokasi kebijakan. Jadi saya lebih banyak bergerak di isu-isu yang sifatnya akademik, di balik komputer, di balik meja, meetings gitu. Tapi orang-orang seperti Cak Munir itu adalah orang-orang yang betul-betul mendampingi korban-korban pelanggaran HAM, yang dengan berani misalnya untuk menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu, voice of the voiceless. Nah, tapi kan Cak Munir nggak sendiri. Saya juga nggak mau kita sedemikian jadi seperti mengkultuskan betul gitu. Betul bahwa kita selalu harus bilang akan lahir Cak Munir yang baru. Kita terus berlipat ganda gitu ya. Nah, tapi kan yang ingin saya katakan juga adalah pembela HAM itu bukan cuma satu, dan kita malah menginginkan supaya itu berlipat ganda. Pembela HAM itu banyak. Termasuk ya itu tadi yang dari tadi kita sudah tonton tuh, yang dari tadi kita sudah bicarakan juga, orang kayak Fathia, orang kayak Haris, juga orang kayak Raffio Patra. Pembela HAM teman-teman nggak selalu yang harus di lapangan kayak Cak Munir, kayak Haris, kayak Fathia. Ya teman-teman Kontras kan memang pekerjaannya begitu. Tapi juga pembela HAM adalah orang-orang yang juga bergerak di belakang meja, di balik layar, di balik meja, di balik laptop, seperti Raffio Patra, seperti para jurnalis, tadi ya juga ada ya Salim Kancil dan seterusnya, yang mungkin dia tidak membela HAM dalam arti turun ke jalan kemudian berbicara pasal 1, 2, 3, 4, 5 Undang-Undang HAM dan seterusnya. Tapi pembela HAM adalah semua orang yang sebenarnya sedang memperjuangkan semua jenis HAM, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan hak hidup layak misalnya, hak-hak buruh, hak-hak perempuan, hak asasi manusia kelompok LGBT, itu semua pembela HAM. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian harus orang yang betul-betul mendampingi korban saja secara langsung ya. Tadi saya membicarakan itu karena saya membicarakan Cak Munir yang luar biasa beraninya. Saya memang personally pengagum sejak Cak Munir masih ada di antara kita. Memang pengagum beneran gitu ya. Makanya 7 September 2004 tuh saya begitu dapat telepon tuh nggak bisa berfungsi selama beberapa hari karena terpukul sekali. Tapi yang ingin saya katakan adalah pembela HAM itu luas sekali cakupannya. Dan teman-teman sebenarnya juga adalah pembela HAM. Ketika teman-teman secara konkret memperjuangkan ya segala jenis HAM, HAM teman-teman kawan-kawan di Papua, HAM-nya kelompok minoritas yang nggak boleh membangun rumah ibadah atau yang dipaksa untuk mengenakan pakaian tertentu, misalnya itu juga HAM. Nah, yang ingin saya katakan yang kedua, selain mendefinisikan apa itu pembela HAM, juga apa saja yang bisa dikenakan terhadap seorang pembela HAM.
yang tadi sudah kita bahas sebenarnya sih jenis-jenisnya, antara lain yang judicial harassment itu. Makanya sebenarnya ada tuh yang namanya SLAP ya, kalau dalam hukum lingkungan tuh, Strategic Litigation Against Public Participation. Jadi ada sebenarnya dalam hukum lingkungan kita yang bilang bahwa nggak boleh ada tuntutan maupun gugatan terhadap yang bisa menghalangi partisipasi publik dalam upaya-upaya dalam konteks hukum lingkungan memperjuangkan kelestarian lingkungan. Tapi sebenarnya konsep bahwa semua orang yang membela secara etik hak asasi manusia dan lingkungan itu tidak boleh dikenakan hukuman-hukuman ya, seperti yang tadi kita katakan judicial harassment. Itu satu jenis. Tapi jenis kedua juga sama berbahayanya, yang fisik tadi, seperti Salim Kancil, seperti Cak Munir yang bahkan dibunuh begitu. Dan juga juga bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya yang saya nggak enak ngomongnya karena seakan-akan mengecilkan, tapi juga sebenarnya sama mengerikannya, yaitu tekanan-tekanan fisik yang mungkin orangnya tidak sampai terbunuh begitu, tapi itu juga sudah kerap dilakukan, dan teman-teman banyak sekali hal-hal seperti itu yang dilakukan di luar kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Ya, makanya ada kasusnya Salim Kancil misalnya, ada kasusnya Goldfried dan lain sebagainya, dan kasus Cak Munir yang juga dilakukan di tengah-tengah perjalanan, bayangkan di pesawat dalam perjalanan Jakarta ke Amsterdam gitu. Jadi kita juga nggak bisa kemudian menyangka bahwa kalau di Jakarta dan di Bandung mungkin kasusnya nggak ada atau hampir nggak ada, sedikit sekali, maka itu tidak terjadi. Sama sekali tidak. Para pembela HAM di banyak sekali seluruh bagian dari Indonesia sebenarnya sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Nah, balik lagi ke Cak Munir, karena advokasi kasus Cak Munir lah salah satunya yang membuat kemudian Komnas HAM menetapkan Hari Perlindungan Pembela HAM pada hari pembunuhan Cak Munir tanggal 7 September. Nah, yang saya dengar, karena kemarin tuh waktu aksi Kamisan kemarin saya datang karena itu memperingati Cak Munir, saya ngobrol sama Bu Sumarsih, dan kata Bu Sumarsih itu sebenarnya belum disetujui oleh Pak Jokowi. Sehingga kan biasanya kalau hari peringatan tuh kayak hari kelahiran Pancasila itu kan baru ya. Zamannya Pak Jokowi itu hari kesaktian Pancasila. Tadinya kan hari kesaktian, hari kelahiran. Kalau kesaktian dari zaman dulu ya. Kalau hari kelahiran tanggal 1 Juni itu kan baru. Dan itu bisa begitu cepat disetujui karena tentu saja terkait dengan gagasan Soekarno yang lahir pada 1 Juni, dan tentu saja Pak Jokowi dari PDIP dan Soekarno adalah patron PDIP. Begitu cepat. Tapi ketika Komnas HAM meminta Pak Jokowi untuk menetapkan secara nasional Hari Perlindungan Pembela HAM, sampai sekarang belum direspon. Jadi itu adalah inisiatif Komnas HAM sendiri pada titik ini untuk memperingatinya. Dan saya mengungkap soal itu untuk mengatakan bahwa perlindungan pembela HAM ini memang nggak masuk dalam pemikiran banyak orang. Orang berpikir bahwa ya ini pekerjaan aja gitu kan, bahkan orang banyak yang berpikir bahwa sebenarnya para pembela HAM itu seringkali menjual, dalam tanda kutip, menjual negara, memberi informasi kepada pihak asing dan seterusnya, yang sebenarnya tentu saja tidak benar begitu. Tapi ada pemikiran seperti itu sehingga menganggap ngapain dilindungi pembela HAM, tanpa menyadari bahwa satu, banyak sekali hak asasi yang sekarang bisa kita miliki dan perjuangkan justru ada karena para pembela HAM memperjuangkannya secara konsisten dan berani, sampai akhirnya juga dibunuh seperti Cak Munir. Dan yang kedua adalah banyak sekali upaya-upaya pembela HAM itu yang sebenarnya sangat berbahaya. Mereka membahayakan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya adalah juga rentan terhadap tekanan-tekanan tadi, hukum maupun secara fisik. Jadi bukannya kemudian perlindungan pembela HAM itu kita rayakan, kita selebrasi, nggak begitu. Tapi yang kita bicarakan adalah gimana nih upaya serius dari pemerintah supaya ada pemajuan hak asasi manusia,
yang didorong oleh para pembela HAM. Kita nggak minta misalnya ada patung Cak Munir misalnya, atau hormat seperti hormat bendera, bukan begitu. Tapi yang lebih substantif, yaitu misalnya untuk memasukkan pasal seperti anti-SLAPP itu. Anti-SLAPP itu ada di banyak negara lain. Jadi ini bukan dibikin-bikin. Jadi memang di banyak negara lain, Amerika, negara-negara Eropa tuh ada anti-SLAPP namanya. Supaya para pembela HAM dan lingkungan itu nggak digugat dan dituntut gitu. Kita minta itu yang substantif supaya diperjelas ketika seseorang melakukan upaya pembelaan hak asasi manusia, maka juga harus segala sesuatunya harus dilihat dalam kerangka itu. Bukan lagi-lagi bukan untuk mengkultuskan, mendewa-dewakan, menghormati secara simbolik yang sebenarnya juga tidak terlalu kita butuhkan, tapi yang lebih substantif. Tujuannya adalah pembela HAM. Nah, di sini atau pemajuan HAM, di sini rapotnya Pak Jokowi masih merah karena begitu banyak yang bahkan seperti Cak Munir, pembunuhannya tidak dikenali sebagai upaya sistematis untuk membungkam pembela HAM seperti Cak Munir, tapi dianggap sebagai pembunuhan biasa, makanya mau dibikin supaya juga daluarsa pada tahun ini. Dan bukan hanya Cak Munir, tapi juga banyak ya, kayak misalnya Novel Baswedan. Alhamdulillah tidak pembunuhan, tapi penyerangan yang membuat dirinya cacat, dan aktivitas seorang Novel Baswedan adalah anti korupsi. Tapi apakah anti korupsi bukan upaya untuk membela hak asasi kita? Menurut saya itu adalah Novel Baswedan juga adalah pembela HAM. Tapi apakah diseriusi? Lah dia malah dipecat kok dari KPK bersama 57 orang lainnya misalnya. Jadi practically belum ada yang dilakukan sedikit pun secara substantif maupun simbolik. Simbolik aja enggak, apalagi substantif begitu, untuk melakukan pelindungan terhadap pembela HAM. Jadi rapot pemerintahan kali ini juga merah dalam konteks ini.